Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah. Ana wa kafilul yatim fil jannati. Hakadha. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya adalah aku dan orang yang memeliharakan akan anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Di dalam surga seperti ini. Adalah aku dan orang yang memeliharakan akan anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Demikianlah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Bukhari dan Abu Daud dan Tirmidzi radhiyallahu anhum. Salah satu kelebihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kelebihan anak yatim kelebihannya, keutamaannya utamaan menyantuni kalau bahasa kita. Dalam hadis disebutkan ana wa kafilu yatim. Ana wa kafilul yatima. Hakadha. Ana wa kafilul yatim hakadha. Saya menanggung, saya mengurusi anak yatim. Ya. Mengurusi anak yatim. Demikianlah. Maksudnya hakadha. Hakadha. Hadisnya sampai di sini. Disebutkan di dalam kitab ini disebut adalah aku dan orang yang memeliharakan anak yatim itu dalam surga. Fil jannah. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Hadisnya sampai di sini. Fil jannah. Hakadha. Aku, kata Nabi, dan orang yang mengurusi anak yatim itu di dalam surga. Hakadha, seperti ini. Dalam hadis lain itu disebutkan adalah isyaratu bis sababatil wal wusta. Ditambahkan ada lain yang di dalam hadis lain isyaratu bis sababati wal wusta. Wal wusta bis sababati. Aku dan orang yang menanggung yatim di dalam surga, bersamaku nanti dalam surga. Hakada, seperti ini. Maka disyaratkan Nabi dengan jari dua. Ini. Ya kan? Nah, dua seperti ini. Jadi diisyaratkan oleh Nabi. Hakada. Riwayat lainnya disebutkan isyaratu bis sababati wal wusta. Sebutkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau juga. Dalam kitab beliau Hanbal. Nama kitab beliau apa? Musnad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini nama kitab beliau.
tebal itu. Sampai 20 jilid hadisnya. Dalam kitab Musnad. Kalau disebut dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian apa lagi yang diriwayatkan adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Tirmidzi atau Turmuzi boleh. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhokan mereka. Ini hadis riwayatnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya keutamaan menyantuni anak yatim itu adalah mereka akan berada surga bersama Nabi. Berarti ini kan dekat. Berarti kan dekat ini kan? Nah, ana wa kafilul yatim, yang mengurusi anak yatim, bukan mengurusi selain daripada yatim. Maksudnya mengurusi uangnya anak yatim. Anak yatimnya diurus. Jangan pengurusnya kenyang, yatimnya lapar. Ini bukan kafilul yatim, kata Nabi. Dia harus bersama orang yang mengurus anak yatim ini. Wah, di dalam surga kata Nabi luar biasa. Ini sangat luar biasa keutamaan dekat dengan Nabi. Ada 3 golongan orang yang dekat dengan Nabi. Ada 3 golongan yang dekat dengan Nabi. Ada 3 golongan orang yang dekat dengan Nabi. Siapa itu? Pertama, orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dekat dengan Nabi. Banyak-banyak berselawat. Orang yang berselawat kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah. Orang manusia yang paling utama denganku nanti pada hari kiamat, aktsaru salatan alayya. Orang yang banyak-banyak baca selawat kepadaku. Ini hadisnya. Aulan nas bi yaumil qiyamah. Manusia yang paling utama denganku pada hari kiamat nanti itu aktsaru salatan alayya, yang berselawat mereka itu atasku. Perhatikan bahasanya. Aulan nas, manusia yang utama. Manusia yang utama denganku nanti yaumal qiyamati, pada hari kiamat, itu yang banyak-banyak mereka itu berselawat atasku. Jadi selawatnya jangan cuma 1, 2, setelah sholat 3. Bagaimana bisa dekat dengan Nabi? Selawatnya itu waktu setelah sholat saja. Itu untung ada selawat, untung dia ikut bersalaman. Yang disebut di sini aktsaru, banyak-banyak. Setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi hari Jumat, banyak bersalawat kepada Nabi. Jika ingin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah dia itu bersalawat. Maka manusia itu digolongkan adalah yaitu orang yang dekat dengan Nabi salatan alaihi. Ini dia. Jadi banyak disebutkan ini aktsaru, banyak-banyak, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali, banyak-banyak. Ya, ibu yang lagi masak baca selawat. Bapak yang lagi sedang berjalan bawa mobilnya, hidupkan, setelkan yang berselawat. Sambil jalan juga berselawat. Mau pergi pun berselawat. Setiap apa selawat, sebut nama Nabi. Sebut nama Nabi. Ini pertama. Yang kedua, sini aja, adalah orang yang menyantuni anak yatim. Orang yang dekat dengan Nabi adalah orang yang menyantuni anak yatim. Orang yang mengurusi yang
mengurusi anak yatim. Tidak disebutkan mengurusi piatu. Orang yang mengurusi anak yatim yang tidak ada bapaknya. Ya, orang yang mengurusi anak yatim. Dalilnya dalam tadi. Dalil ini. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Yang ketiga. Siapa dia itu? Orang yang dekat dengan Nabi. Imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Udah pemimpin, taat lagi, soleh lagi. Ini yang disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yudhillu sab'atun yudhillu la dhilla lahu illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mana nanti di hari akhirat itu mereka kepanasan, maka Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menaungi daripada 7 golongan itu. Siapa dia? Salah satunya adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya, satu pertama adalah imamun adil. Yang kedua, rajulun ta'allaqun fi qalbihi masjid, seorang laki-laki yang hatinya berpaut ke masjid. Itu termasuk ni dapat naungan nanti ni. Ya, dapat naungan. Termasuk adalah golongan yang mendapatkan naungan. Ini termasuk dapat naungan di akhirat. Orang lain kepanasan, dia kedinginan di akhirat. Imamun adil di akhirat. Siapa lagi? Ta'allaqun, seorang laki-laki yang terpaut dalam hatinya, yaitu dalam satu masjid, walaupun tubuhnya di tempat kerja tapi hatinya tetap di masjid. Yang kemudian apa lagi? Seorang laki-laki pemuda dan pemudi dia itu berduaan tapi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang dapat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, inilah dia 3 golongan yang dekat dengan Nabi. Pertama, banyakkan salawat. Yang kedua, orang yang mengurusi anak yatim. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Tidak bisa menyantuni anak yatim, baca salawat. Banyak saja salawat. Jadi maksud Nabi ini yang menanggung, yang mengurus anak yatim ini tidak mesti ada momen-momen, tidak. Setiap hari. Karena dia ada kaitannya dengan anak-anak, pendidikan anak-anak. Kalau dapat ada orang yang dermawan itu, ini yatim, saya yang menanggung dia sampai sekolah nanti. Nah, gitu. Masukkan ke pesantren. Masukkan pesantren, ditanggung. Nah, itu satu dalil keutamaan tentang anak yatim, mengurusi anak yatim. Satu lagi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun baitun fil muslimina baitun fihi yatimun yahsunu ilaihi wa syarrun baitun fil muslimina baitun fihi yatimun yasa'u ilaihi ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha rawahu al-Bukhari fil adab wa Ibnu Majah wa Abu Nuaim. Perhatikan dalil yang kedua tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Bermula yang terlebih baik rumah. Bermula yang terlebih baik rumah. Maksudnya rumah yang paling baik itu apa? Rumah yang orang muslim itu, yaitu rumah yang ada di dalamnya anak yatim. Masya Allah. Jadi rumah yang paling baik itu adalah rumah yang di dalamnya itu ada anak yatim. Yang diberi kebajikan kepada mereka, diberikan kebajikan apa saja, termasuk pendidikan. Termasuk pendidikan. Diajarkan di dalam rumahnya itu, rumah, ya, dibawa anak yatim,
diajarkan di rumahnya pendidikan apa saja, diberi makan. Dan yang terlebih jahat rumah di dalam rumah, dan terlebih jahat rumah di dalam rumah orang muslimin itu, rumah yang paling jahat itu adalah rumah yang paling jahat di antara rumah orang muslimin itu, apa dia? Yaitu rumah yang di dalamnya anak yatim yang diberi kejahatan akan dia. Jadi anak yatim ada dalam rumah tapi tidak pernah diberikan kebaikan-kebaikan, tidak pernah diurus, tidak pernah diurus. Sedekah-sedekah anak yatim tak pernah sampai kepada anak yatim. Katanya mengurus anak yatim, yang diurusi bukan anak yatim, tapi beras anak yatim. Anak yatimnya kelaparan, pengurusnya kenyang. Ini dia, rumah itu adalah rumah yang paling jahat, keji. Adalah aku, kata Nabi, dilanjutkan hadisnya, adalah aku dan orang yang memeliharakan anak yatim itu di dalam surga. Jadi bila ingin dekat dengan Nabi, ditekankan lagi hadis kedua, di dalam surga, maka bersamalah dia dengan anak yatim. Anak yatim. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dalam surga bagi siapa saja yang mengurusi, dan Nabi dan orang yang mengurusi anak yatim itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat juga, katanya tidak mengurusi anak yatim. Ya, rupanya dilihat bukan karena anak yatimnya, lihat mamanya. Lihat dia, oh anak yatim itu masih, mamanya masih muda, ibunya masih muda. Tidak menyantuni anak yatim. Ternyata ada tujuan. Bukan lihat daripada anak yatim, tetapi dia melihat daripada segi yang lain. Bukan itu. Hadis ini bagaimana? Demikianlah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Imam Al-Bukhari itu mengarang kitab namanya Adabul Mufrad. Sudah diterjemahkan. Imam Al-Bukhari. Jangan nanti tahunya kitab Imam Al-Bukhari. Ternyata kitab Imam Al-Bukhari yang ini sahih juga. Kitab Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari. Nama kitabnya adalah Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ngaku tahu kitab Imam Al-Bukhari, tapi dibawa kitab Adabul Mufrad enggak tahu. Jadi nama kitab Al-Adabul Mufrad. Diterjemahkan itu 2 jilid. Dan 1 jilid cetakan DKI, Darul Kutub Ilmiah. Kitab Adabul Mufrad. Itu yang karang Imam Al-Bukhari juga. Jadi kitab adab-adab semua dalam Sahih Al-Bukhari itu dikumpulkan, dijadikan satu. Jadi kumpulan kitab-kitab adab oleh Imam Al-Bukhari. Jadi memudahkan bagi orang yang membacanya mana saja adab-adab terhadap dalam hadis yang sahih-sahih itu. Dan hadis yang tadi ini yang barusan kita baca itu Ibnu Majah dan Abu Nuaim radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka itu. Itulah dia Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kita masukkan tema kita ini adalah yaitu yatim, definisi yatim dan keutamaan daripada anak yatim. Bila ruang kita, ada rezeki kita, tiap kali kita ada gaji, maka berikan kepada mereka. Tidak mesti nunggu ada momen. Tidak mesti ada nunggu ada momen, misalnya acara Maulid Nabi. Lebih lagi acara Maulid Nabi kan? Karena Nabi itu yatim. Menjelang itu Ramadan, Lebaran, tidak mesti. Mereka butuh. Mereka tiap hari makan. Mereka butuh kasih sayang.